Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama kami kelompok 5 yang anggotanya terdiri dari Galis Safira Zahra, Rizky, dan Wahyuni Nurcewati. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang noise in environment. Selanjutnya, ada outline yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama, definisi kebisingan, sumber kebisingan, jenis kebisingan, karakteristik kebisingan, tipe kebisingan, kualitas dan standar kebisingan, zona kebisingan, pengaruh kebisingan bagi kesehatan manusia, dan pengendalian kebisingan. Definisi kebisingan. Kebisingan merupakan bunyi yang tidak diinginkan. Menurut keputusan Menteri Lingkungan Hidup, kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu, yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Kebisingan dalam kesehatan kerja dapat diartikan sebagai suara yang dapat menurunkan pendengaran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, berkaitan dengan faktor intensitas, frekuensi, durasi, dan pola waktu. Selanjutnya, sumber kebisingan. Sumber kebisingan dibagi menjadi dua, yaitu sumber eksternal dan sumber internal. Sumber eksternal merupakan kebisingan yang berasal dari luar gedung atau tempat kerja, misalnya trafik, industri, dan bangunan. Sedangkan sumber internal merupakan kebisingan yang berasal dari dalam gedung, misalnya bunyi mesin, kompresor, serta penggilingan. Jenis kebisingan. Jenis kebisingan tergantung pada durasi dan frekuensi dibagi menjadi 4, yaitu steady wideband noise yang merupakan bising yang meliputi suatu jelajah frekuensi yang lebar atau bising dalam ruang mesin. Selanjutnya, steady narrow band noise yang merupakan bising dari sebagian besar energi bunyi yang terpusat pada beberapa frekuensi saja. Contohnya, gergaji bundar. Kemudian ada impact noise atau yang merupakan kejutan singkat berulang, contohnya refighting. Lalu yang terakhir adalah intermittent noise, yang merupakan bising terputus, contohnya lalu lintas pesawat. Slide berikutnya adalah karakteristik kebisingan. Yang pertama ada intensitas atau tekanan, sound pressure intensity. Yang kedua ada frekuensi. Yang ketiga ada durasi exposure terhadap bising. Ketiga karakteristik diperlukan karena semakin keras suara semakin tinggi intensitasnya. Frekuensi tinggi lebih berbahaya terhadap kemampuan dengar. Telinga manusia lebih sensitif terhadap frekuensi tinggi. Semakin lama durasi exposure, semakin besar kerusakan pada mekanisme pendengaran. Nah, tipe kebisingan lingkungan itu jumlah kebisingan, itu semua kebisingan di suatu tempat tertentu dan suatu waktu tertentu. Kebisingan spesifik itu kebisingan di antara jumlah kebisingan yang dapat dengan jelas dibedakan untuk alasan-alasan akustik. Seringkali sumber kebisingan dapat diidentifikasi. Kebisingan residual, kebisingan yang tertinggal sesudah penghapusan seluruh kebisingan spesifik dari jumlah kebisingan di suatu tempat tertentu dan suatu waktu tertentu. Kebisingan latar belakang, semua kebisingan lainnya ketika memusatkan perhatian pada suatu kebisingan tertentu. Penting untuk membedakan antara kebisingan residual dengan kebisingan latar belakang. Nah, slide berikut adalah batas kebisingan yang ditentukan dalam keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 48 tahun 1996 yang didasari oleh peruntukan kawasan atau lingkungan terkait. Nah, contohnya untuk kawasan perumahan dan pemukiman, tingkat kebisingannya itu rata-rata 55 desibel. Ada perdagangan dan jasa 70 desibel, ruangan terbuka hijau, industri. Nah, kita bisa lihat standar kebisingan dari Kementerian Lingkungan Hidup nomor 48 tahun 1996. Nah,
Nilai ambang batas tingkat kebisingan. Nilai ambang batas kebisingan adalah dalam level 85 desibel yang dianggap aman untuk sebagian besar tenaga kerja bila bekerja 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Nilai ambang batas untuk kebisingan di tempat kerja adalah intensitas tertinggi dan merupakan rata-rata yang masih dapat diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan hilangnya daya dengar yang tetap untuk waktu terus-menerus, tidak lebih dari 8 jam sehari atau 40 jam seminggunya. Zona kebisingan. Kebisingan lingkungan diklasifikasikan dalam beberapa kelompok sesuai dengan tingkat kebisingan yang dihasilkan seperti di bawah ini. Yang pertama, zona A dengan intensitas 35-45 desibel, zona yang diperuntukkan bagi tempat penelitian, rumah sakit, tempat perawatan kesehatan atau sosial dan sejenisnya. Zona B dengan intensitas 45-55 desibel, zona yang diperuntukkan bagi perumahan, tempat pendidikan, dan rekreasi. Zona C dengan intensitas 50-60 desibel, zona yang diperuntukkan bagi perkantoran, perdagangan, dan pasar. Dan zona D dengan intensitas 60-70 desibel, zona ini diperuntukkan bagi industri, pabrik, stasiun kereta api, terminal bis, dan sejenisnya. Selanjutnya, zona kebisingan menurut International Air Transportation Association. Zona A dengan intensitas lebih besar dari 150 desibel, maka daerah tersebut berbahaya dan harus dihindari. Zona B dengan intensitas 135-150 desibel, individu yang terpapar perlu memakai pelindung telinga. Zona C dengan intensitas 115-135 desibel perlu memakai earmuff. Dan zona D 100-150 desibel perlu memakai earplug. Pengaruh kebisingan. Pengaruh kebisingan terhadap kesehatan manusia dibagi atas 3. Pertama, bising yang mengganggu. Intensitas tidak terlalu keras, misalnya mendengkur. Yang kedua, bising yang menutupi, merupakan bunyi yang menutupi pendengaran yang jelas. Secara tidak langsung, bunyi ini akan mempengaruhi kesehatan dan keselamatan pekerja karena teriakan isyarat atau tanda bahaya tenggelam dari bising dari sumber lain. Yang ketiga, bising yang merusak adalah bunyi yang melampaui nilai ambang batas. Bunyi jenis ini akan merusak atau menurunkan fungsi pendengaran. Selanjutnya, pengendalian kebisingan. Ada beberapa cara untuk mengendali kebisingan. Yang pertama, eliminasi. Eliminasi dapat dicapai dengan memindahkan objek kerja atau sistem kerja yang berhubungan dengan tempat kerja yang kehadirannya pada batas yang tidak dapat diterima oleh ketentuan peraturan dan standar baku K3 atau kadarnya melebihi nilai ambang batas. Yang kedua, substitusi. Menggantikan bahan-bahan dan peralatan yang berbahaya dengan bahan-bahan dan peralatan yang lebih aman, sehingga pemaparannya selalu dalam batas yang masih bisa ditoleransi. Yang ketiga, engineering control. Pengendalian dan rekayasa teknik termasuk merubah struktur objek kerja untuk mencegah seseorang terpapar kepada potensi bahaya, seperti pemberian pengaman pada mesin. Yang keempat, isolasi. Isolasi merupakan pengendalian risiko dengan cara memisahkan seseorang dari objek kerja dengan tujuan menghalangi paparan kebisingan suatu sumber agar tidak mencapai penerima, contohnya pemasangan barrier. Yang terakhir, pengendalian administratif. Pengendalian administratif dilakukan dengan menyediakan suatu sistem kerja yang dapat mengurangi kemungkinan seseorang terpapar potensi bahaya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih.